Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Family, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini mari kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan, sebab hanya Dialah yang layak disembah. So pada pagi hari ini saya akan membacakan satu ayat buat kita semua yang terdapat dalam Mazmur 102 ayat yang ke-15. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Amin. Untuk firman Tuhan, mari pada pagi hari ini siapkan hati saudara untuk menyembah Tuhan. Katakan terima kasih kepada Tuhan, bersyukur pada hari ini. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh Yesus, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu
mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami tinggikan Engkau, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Shalom keluarga besar HCC Palu yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada, saya berharap saudara dalam keadaan baik-baik saja. Kalaupun saudara lagi berada dalam suatu keadaan yang kurang baik, percayalah bahwa Tuhan sumber pengharapan yang selalu ada untuk saudara-saudara sekalian. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat pada Mazmur 6, 8-10, pasal 14, 16, 19, dan 20. Dan untuk hari ini, saya akan membagikan rema dari Mazmur pasal yang ke-6. Tapi sebelum itu, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk satu dalam doa. Mari kita berdoa, Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu bagi kami, bersyukur untuk kebaikan-Mu bagi kami. Hari ini kami mau belajar tentang firman-Mu. Kami bisa bersaat teduh hari ini karena kami punya kesadaran bahwa kami tidak bisa hidup tanpa-Mu. Tuhan berkati kami, berkatilah pikiran kami agar kami bisa mengerti apa yang kami dengarkan melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersatu hati bersama, haleluya, amin. Mazmur 6, kalau kita perhatikan dari konteks Mazmur 6 ini, sebenarnya Mazmur 6 ini itu adalah Mazmur ratapan dosa dari seorang Daud. Daud merasa dirinya sangat berdosa. Daud merasa menderita. Dia sakit dan dia berpikir bahwa sakit yang dia rasakan adalah teguran dari Tuhan. Karena dosa yang sudah Daud lakukan. Daud meminta belas kasihan kepada Tuhan. Itu ada di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Daud berkata, "Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi?" Penafsir Alkitab lain mengatakan bahwa Daud ini tidak lagi merasakan hadirat Tuhan, karena dia jatuh ke dalam dosa. Hal ini membuat pikiran dan batinnya tambah tersiksa. Saudara, sebenarnya kita itu tidak bisa jauh dari hadirat Tuhan.
Sebenarnya kita itu tidak bisa lari dari hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu adalah habitat kita. Di dalam hadirat Tuhan kita menemukan setiap jawaban dari permasalahan kita. Di setiap kita datang ke dalam hadirat Tuhan, maka kita dapat solusi dari masalah kita. Kita dapat ketenangan dari masalah kita. Mungkin saudara lagi berada di posisi seperti Daud. Mungkin saudara lagi alami suatu masalah yang mungkin saudara sendiri sulit untuk mengatasinya. Mungkin saudara ada dalam ketekanan, sakit penyakit yang mungkin saudara-saudara terintimidasi oleh karena itu. Saya mau mengajak saudara-saudara sekalian untuk datang ke hadirat Tuhan. Balik ke hadirat Tuhan. Sama seperti Daud yang tidak lagi merasakan hadirat Tuhan. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak berada dalam hadirat Tuhan? Yang pertama, tidak ada kedamaian. Di ayatnya yang kedua, Daud berkata, "Ya Tuhan, jangan menghukum aku dalam murka-Mu, dan jangan menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu." Tidak ada kedamaian dalam hidupnya Daud. Kita semua pernah sakit. Saya pernah sakit, saudara pernah sakit. Tetapi yang Daud rasakan di sini bukan hanya sakit biasa, tapi banyak tekanan-tekanan yang dia rasakan. Dia merasakan bahwa sepertinya karena dosanya sehingga Tuhan menghukum dia. Karena Daud jatuh sehingga Tuhan menghukumnya. Tidak ada lagi kedamaian dalam hidupnya Daud karena dia jauh dari hadirat Tuhan waktu itu. Saat Daud kehilangan dari hadirat Tuhan dalam hidupnya, dia merasakan kesakitan yang hebat. Bukan hanya fisik, tapi juga mental. Dia mengalami tekanan karena dosa yang dia lakukan. Sampai-sampai Daud berkata dalam ayatnya yang ketiga, dia berkata, "Tuhan, berapa lama lagi dia akan merasakan ini? Berapa lama lagi ini akan aku rasakan?" Saudara, dalam hadirat Tuhan pasti ada kedamaian. Dan kedamaian itu adalah hal yang sangat kita butuhkan. Percuma kalau kita punya banyak harta, tapi kita tidak punya kedamaian. Percuma kalau kita punya banyak keluarga, kita punya banyak relasi, tapi kita tidak punya kedamaian. Percuma kalau kita punya segalanya, tapi kita tidak punya kedamaian dalam hidup kita. Dan kedamaian itu hanya kita peroleh jika kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Memang kita semua punya beban dalam kehidupan kita. Banyak beban yang kita sendiri mungkin sulit untuk kita tanggung. Tapi jika kita memandang ke salib Kristus, Kristus telah menanggung semua beban yang kita punya. Semua dosa yang kita lakukan telah ditebusnya. Dia telah menanggung semuanya di atas kayu salib. Ingat yang dia katakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Datanglah ke hadirat Tuhan, maka dia akan memberikan kedamaian bagimu. Yang kedua, apa yang akan terjadi jika kita tidak dalam hadirat Tuhan? Yang kedua, kehilangan pengharapan. Di ayat yang ke-7 dan ke-8, di sini Daud berkata, "Lesu aku karena mengeluh setiap malam. Aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati. Rabun karena semua lawanku." Di sini ayat 7 dan 8 ini kalau kita perhatikan, seperti tidak lagi Daud punya pengharapan untuk sembuh. Waktu Daud mengalami kesakitan ini, dia seperti kehilangan pengharapan karena dosa yang dia lakukan. Dia sepertinya berpikir bahwa Tuhan tidak akan lagi menolong dia karena kesakitan yang dia alami sangat hebat. Dia kehilangan pengharapan. Dia masuk ke dalam kesedihan yang teramat dalam. Kalau kita perhatikan, Daud berkata, "Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku." Setiap malam Daud menangis meratapi dosa yang dia lakukan, meratapi kesakitan yang dia rasakan. Setiap malam
Daud katakan dia menggenangi tempat tidurnya dengan air mata. Daud putus harapan karena dia tidak lagi dalam hadirat Tuhan. Balik pada hadirat Tuhan. Kalau saudara sekarang merasa bahwa tidak lagi ada harapan dalam hidupmu, balik kepada hadirat Tuhan. Maka Tuhan akan mengangkatmu, Dia akan memberikan kedamaian bagimu. Di dalam hadirat Tuhan pasti ada solusi. Saat ada tekanan dalam hidupmu, seakan-akan sudah tidak ada lagi pengharapan, maka datang ke dalam hadirat Tuhan. Balik ke dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan, kita boleh dapat pengharapan. Di dalam hadirat Tuhan, ada sumber kehidupan. Apa yang akan terjadi jika kita jauh dari hadirat Tuhan? Yang pertama, tidak ada kedamaian. Dan yang kedua, kehilangan pengharapan. Dan jika kita datang ke dalam hadirat Tuhan, yang pertama kita akan dapat kedamaian. Yang kedua, kita akan dapat pengharapan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman hari ini. Biarlah firman ini dapat memproteksi hati kami, pikiran kami, agar tubuh kami, jiwa kami dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa bersatu hati bersama. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.